latihan supaya nggak sakit hati kalau orang tidak menghadap ke kita ya. Satu, sunnatullahnya adalah mustahil kita ini disukai oleh semua orang sedunia, mustahil. Pekerjaan yang paling menyengsarakan, pekerjaan kehidupan yang paling membuat menderita adalah ingin disukai semua orang. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Nah, ada yang tanya, gimana nih latihannya supaya kita tidak mudah sakit hati? Begini ya, satu, ini latihan supaya nggak sakit hati kalau orang tidak menghadap ke kita ya. Satu, sunnatullahnya adalah mustahil kita ini disukai oleh semua orang sedunia, mustahil. Pekerjaan yang paling menyengsarakan, pekerjaan kehidupan yang paling membuat menderita adalah ingin disukai semua orang. Jadi mustahil, hadirin, mustahil. Jadi jangan ingin sesuatu yang mustahil. Ingin disukai oleh semua orang tuh mustahil. Jadi kita harus sangat siap bahwa akan ada orang-orang yang tidak suka kepada kita, walaupun kita berusaha melakukan yang terbaik. Karena memang mustahil semua orang suka itu tidak ada. Para nabi juga begitu. Dua, ini cara tafakurnya ya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak menghadap hatinya ke kita, artinya tidak respect ke kita, ya sudah. Ini sunnatullahnya memang begitu. Ingin terpilih oleh seluruh orang Indonesia memilih jadi presiden, buktinya yang jadi presiden juga hanya separuh lewat dikit ya. Yang suka, selebihnya kan nggak milih. Ada di sebuah tempat bahkan yang ikut pemilihannya hanya 48%. Jadi setengahnya ikut memilih nih. Dari yang setengahnya ini dia dapat 51%. Berarti cuma seperempatnya ya. Selebihnya dia tidak milih dia. Ya sudah. Sunnatullahnya begitu. Dua, cara tafakurnya ya. Ingat Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Beliau niatnya lurus lillahi ta'ala, udah sangat baik niatnya. Kemudian beliau menginginkan kebaikan bagi umat manusia. Bayangkan ya, niatnya sudah lillahi ta'ala, kemudian beliau berjuang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu berjuang itu membawa rahmat, ingin kebaikan, ingin yang tidak beriman jadi beriman, yang tersesat jadi dapat hidayah, yang bergelimang dosa bisa taubat. Jadi tidak ada yang diperjuangkan oleh Rasulullah selain kebaikan bagi orang lain, bagi umat. Bayangkan, niatnya baik, yang diperjuangkannya baik, dan beliau menjadi contoh kebaikan. Dan setiap detik yang beliau lalui hanya untuk kebaikan. Coba hadirin, apakah semua orang di dunia ini suka kepada beliau? Jawab atuh. Segitu sempurna niatnya, sempurna keteladanannya, sempurna perjuangannya, dan semuanya 100% itu baik. Tetap saja itu ada yang tidak suka, ada yang sebel, ada yang memusuhi, ada yang membuli, memfitnah, ada juga yang memerangi. Padahal yang memerangi itu orang yang diperjuangkan untuk jadi baik oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ingin orang ini baik, berusaha membantu orang itu jadi baik, tapi orang ini membalas dengan memusuhi, memfitnah, membuli, bahkan memerangi. Bayangkan itu kan. Nah, siapa kita kan? Ini jadi kita harus, oh iya ya,
Lihat para nabi juga begitu, para sahabat juga begitu, ya. Para ulama, ini yang ketiga, bayangkan sahabat, Rasul yang akhlaknya baik, para ulama, para waliullah, semuanya juga tidak 100% disukai orang. Nah, itu yang ketiga tuh. Satu sunnatullah, dua lihat Rasulullah, lihat ketiga para sahabat, para ulama tetap. Nah, yang keempat, lihat diri kita. Siapa kita ini ya? Pakai pengen disukai semua orang. Siapa kita ini? Kita ini kan dihargai karena Allah menutupi aib. Dosa, sholat tidak khusyuk, mata jelalatan berzina, ya, pikiran kacau, lebih banyak lupa kepada Allah daripada ingat ke Allah. Ngomong suka ditambah-tambah pakai bohong, ibadah juga sering riaknya, sedekah pelit. Banyak kekurangan kesalahan kita. Orang menghadap ke kita, menghargai kita karena dua hal saja. Satu, Allah ngasih casing, dan yang kedua Allah nutupin aib itu. Benar? Wah, ini santri dari, oh ini Pak Faruk katanya, aduh yang suka itu siaran pagi, aduh Faruk. Karena Allah ngasih casing, bisa sedikit, maaf ya disebut sedikit ya, bisa sedikit ngotak-ngatik ini alat komunikasi. Dan ya itu dia, oh Aagim kasih casing katanya sebagai kiai. Dan satu casing, yang kedua Allah tutupin aib, dosa, kekurangan, kesalahan. Itu yang kita tafakuri. Yang keempat, satu, tafakuri sunnatullah. Dua, tafakuri Rasulullah SAW. Tiga, para sahabat dan para ulama. Keempat, kita, ya. Nah, ini gong yang kelima nih, supaya kita tahan terhadap perkataan penghinaan jelek orang lain adalah yang kelima. Kita harus sibuk dengan apa yang Allah saksikan tentang diri kita. Ingat kata Imam Ibnu Athaillah, pedihnya hati karena tidak menghadapnya orang ke kita, maksudnya kita dihina, dibully, dibanding dengan tidak yakinnya Allah mengetahui perbuatan kita. Nah, tidak sadarnya, tidak yakinnya Allah tahu perbuatan kita, itu musibah yang lebih besar dibanding dengan penghinaan orang ke kita. Jelas rekan-rekan sekalian, kita kan suka merasa terpukul kalau orang berkata jelek tentang kita, dianggap musibah, padahal musibah yang asli itu adalah hati yang tidak yakin, tidak sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita. Nah, itu musibah asli. Jadi adik-adik harus banyak berpikir begini. Kalau habis tahajud itu ya, kita bisa sibuk membayangkan dosa, itu sudah nggak enak, sudah bisa bikin tobat. Tapi ada lagi yang lebih tajam, yaitu kita sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita. Aduh, kita kalau mikir dosa sendiri, aduh saya punya dosa. Tapi kalau memikirkan Allah menyaksikan saya sedang berbuat maksiat, waduh, itu lebih nyesek itu. Allah memperhatikan saya sedang berbuat dosa. Allah tahu setiap lirikan mata. Allah tahu setiap perkataan dan yang tersembunyi di balik perkataan. Allah tahu pikiran saya kotor. Allah tahu menyaksikan di dalam kesendirian berbuat maksiat. Allah menyaksikan ketika saya berbuat maksiat. Waduh, itu kalau sibuk seperti itu sudah selesai itu puji dan caci itu. Nah, dari sinilah orang bisa memasuki
kezuhudan. Tapi sepanjang kita masih sibuk saja dengan ingin diakui orang, dianggap hebat, dianggap keren, dianggap sukses. Wah, itu orang sukses. Wah, ini orang pintar. Wah, ini daya ingatnya kuat. Wah, ini hafalannya banyak. Wah, itu suaranya indah. Wah, kalau sudah sangat sibuk dengan penilaian makhluk, ingin dipuji, ingin dikagumi, ya susah, Allahnya nggak ada di hatinya. Makanya ini wanti-wanti ke santri penghafal Quran. Tadi waktu sholat subuh di masjid, dengar suara imamnya ngajinya bagus, merdu. Terus Allah ngasih ujian sember, betul tidak? Ya, udah nggak bisa apa-apa. Tadi suaranya jadi serak, ya itu izin Allah juga. Bagi kita yang mendengar husnuzon saja Allah sedang memberi serak, tetapi bagi yang sedang ngaji dan dibuat serak oleh Allah, nanti lebih sibuk siapa ini? Malu nih saya jadi imam suaranya serak, jadi nggak enak. Lebih sibuk dengan penilaian jamaah, bukan sibuk dengan penilaian Allah. Kan ada yang lebih malu dengan penilaian orang daripada sibuk dengan penilaian Allah. Masih ingat itu ya? Ada seorang qori ini dalam forum, wah ini banyak orang-orang secara duniawi, orang penting duniawi ya. Beliau bagian ngaji hanya beberapa menit, terus datang, tolong doakan saya supaya suara saya mulus, tidak ada seraknya gitu. Allah, kenapa doanya itu? Tadinya tolong doakan supaya Allah ridho. Aduh, kalau itu seneng ya. Mau apa mulus? Kalau mulus jadi ria, mulus jadi ujub, mulus jadi sombong, ya mending serak we. Kalau itu bisa jadi bersih hati, karena kan yang diterima tuh yang bersih hati. Nah ini satu apa tadi? Sunnatullahnya mustahil disukai semua orang. Yang kedua, ingat Rasulullah begitu sempurna niat, perjuangan, keteladannya sampai akhir hayat, tetap saja ada yang tidak suka. Tiga, bagaimana para sahabat yang ya begitu juga mungkin ya pasti tidak sesempurna Rasul, tapi jauh dibanding kita, betul tidak? Ketauhidannya, akhlaknya, ibadahnya, tetap saja itu ada yang tidak suka. Yang keempat, kita lihat saya dihargai itu karena dua hal, karena casing dan karena Allah menutupi aib dosa kekurangan. Dan yang kelima, sibuklah dengan apa yang Allah saksikan dari mulai balik. Ini pemusnah ujub, merasa diri hebat, pemusnah sombong, merasa diri waduh gimana gitu. Biasa aja lah. Ini teh apakah nggak boleh berprestasi? Nanti Allah kasih prestasi, tapi nggak jadi kotor hati ya. Mana yang bahaya? Ingin dianggap sebagai orang baik atau ingin jadi orang baik? Nah, kalau ingin dianggap sebagai orang baik berarti nggak ikhlas loh. Dia lebih sibuk dengan penilaian. Tidak penting kita dianggap sebagai orang baik, yang penting jadi orang baik. Gimana ya, saya tuh suka pengen dipuji. Pengen dipuji itu sudah fitrah kita, udah ada di sini nih, di hati kita tuh pengen dipuji itu kan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Tinggal ingin dipuji siapa, itu aja masalahnya. Nggak mungkin kita menghilangkan ingin dipuji, karena itu udah Allah tanamkan pada diri kita. Software kan selain hardware ini, jasad juga Allah menanamkan software yang halus-halus seperti cinta, marah ya, kemudian rindu. Kita kan nggak tahu itu kenapa ada rasa itu ya, kecewa, ingin dipuji. Nah, tinggal diarahkan mau dipuji siapa. Kalau mau dipuji manusia, manusia punya apa?
Nih sekarang misal pada memuji, apa yang terjadi? Gak ada apa-apa, cuman getaran udara saja. Wow, keren. Jadi keren? Enggak juga. Aduh, awet muda. Jadi awet? Enggak. Wih, kamu pinter. Jadi pinter? Enggak ngepek. Puji, caci, ember jatuh itu sama. Cuma getaran udara yang merambat ke telinga kalau dalam bentuk suara, ya. Puji, caci dalam tulisan itu juga hanya titik-titik saja. Titik-titik, mau penghinaan sehebat apapun cuman gabungan titik-titik, tidak ada apa-apanya. Mau dipuji sehebat apapun tidak ada apa-apanya, cuman tulisan saja, betul? Tapi yang berbahaya itu puji atau caci? Jawab hadirin, jangan bikin emosi nih kan. Mana yang lebih berbahaya bagi kita, dipuji atau dicaci? Rasulullah suruh menaburkan pasir ke yang muji, ke yang nyaci. Puji itu jauh lebih bahaya. Kenapa dipuji bahaya? Tidak semua orang bisa siap menyikapi ujian pujian. Puji caci itu dua-duanya ujian hadirin. Dan jauh lebih berbahaya itu dipuji, dikagumi, dihormati, diperlakukan spesial, karena dari sana bisa jadi ujub, merasa saya nih yang layak dihormati. Lupa tuh tadi kepada bagaimana tutup dari Allah, bagaimana casing dari Allah. Lupa saya yang berhasil, saya yang berjuang, saya yang berjerih payah, ini ide saya, ini perjuangan saya yang merintis, saya. Ada kasih COVID selesai itu saya, ya. Hati-hati nih, bukan saya, Allah yang membangun pesantren ini. Ya, saya dan kawan-kawan cuma diuji oleh Allah, ikut serta dalam apa yang direncanakan Allah. Kalau merasa hilang pahalanya, gitulah ya. Makanya dipuji itu dekat dengan ujub, dipuji dekat dengan sombong, ya. Jadi merasa dirinya tinggi lalu melihat orang lain lebih rendah. Dipuji dekat dengan munafik, jadi tidak jujur melihat diri sendirinya karena kemakan terus oleh pujian orang. Oh, jadi kita tuh enggak jujur melihat diri yang asli. Misalkan karena banyak yang muji, waduh mbak awet muda loh, awet muda. Terus datang cucu, kok nenek keriput banget. Bisa dijitan tuh, padahal cucu paling jujur, ya. Orang muji ke kita kan banyak keinginannya itu. Ada yang pengen ditraktir, ya. Ada yang takut dimarah. Makanya hati-hati. Orang-orang yang sudah senang sekali dipuji, dikagumi, dihargai, diperlakukan spesial, ingin disebut-sebut namanya, sudah itu memasuki namanya DTA. Apa DTA? Derita tiada akhir. Tapi kan kalau hanya untuk urusan dunia gimana? Pengen dipuji karena punya sepeda bagus, punya motor, punya, ya. Kalau masih balita, ya anak-anak kecil punya mobil-mobilan dipamerkan, wajar. Tapi makin gede mah ya udahlah. Kalau mau punya kendaraannya beli, pakai, tidak usah pengen diketahui orang, dipuji orang. Kan yang paling penting dari kendaraan itu bisa dipakai, bukan dipuji, betul? Tapi saya pengen punya yang bagus. Kalau kebeli, punya rezekinya, sudah bersih, hartanya bayar zakat juga, infak sodakonya bagus. Kalau beli-beli aja, asal siap-siap nanggung hisabnya, ya. Bolehkah kita punya yang bagus? Boleh. Sekarang ada helikopter misalkan, ya murah, sekitar 1 miliar. Standarnya helikopter tuh sekitar 7 miliar. Itu ada helikopter murah. Coba, ada yang mau beli nggak?
Helikopter murah kayak gitu, nggak yakin tuh terbang bisa mendaratnya di mana aja ya. Karena murah kan bisa jadi mengancam jiwa, mengancam orang lain. Jadi bukan perkara murah, tapi proporsional ya, sesuai kemampuan, sesuai keperluan. Nah begitulah adik-adikku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, riadoh kita latihan untuk tidak terluka ya. Dan kalau ada orang yang tidak sependapat dengan kita nggak usah jengkelan ya, jangan sensi, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit marah. Capek dong, karena kita nggak mungkin semua orang itu ngomongnya baik ke kita, nggak mungkin semua orang sopan sesuai dengan keinginan kita. Makin kita banyak keperluan dari orang lain, ingin orang mengucapkan salam, ingin orang sopan ke kita, ingin orang merunduk, makin kita banyak berharap dari orang lain untuk kepentingan pribadi kita, udah makin gak bahagia hidup ini, makin mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah. Dan kita capek hidup seperti itu karena kita diatur oleh perilaku orang lain. Harusnya kita memang harus mendidik orang bisa sopan, mendidik anak bisa sopan, tapi ya tidak usah jengkel kalau mereka belum sopan ke kita. Gitu. Ya sudah setengah